Angin malam tak henti mengabarkan. Tanah ini haus akan keadilan. Dan langit tak henti menguji perempuan. Aku Rubiah, perempuan dari desa kecil bernama Mata. Tapi darahku tak kecil. Tak takut. Aku belajar dari bapakku, Kiai Kasanuriman. Yang setiap kelasa kliwon melihat cahaya di kepalaku sebagai pertanda. Aku tak dilahirkan di istana. Tapi tanah ini, tanah Selogiri ini, menyimpan jejak kami. Perempuan-perempuan yang tak tunduk pada gelap, yang tak lelah memberi terang. Anak aku, waktu kau kecil, aku melihat api di kepalamu. Bukan api panas, tapi cahaya. Lalu aku tahu, anakku bukan perempuan biasa. Kau akan tumbuh bersama takdir yang tak ringan. Aku hanya bisa menemanimu dan mendoakanmu dalam diam, dalam sujud. Ayah, kata-katamu menyelamatkanku. Karena sejak itu, hidupku tak lagi sederhana. Aku dipilih bukan karena berasal dari darah biru, tapi karena sinar yang tak bisa dipadamkan. Aku lihat tanah Jawa terbelah antara kekuasaan dan pengkhianatan. Antara Raja Boneka dan darah rakyat. Maka aku tinggalkan tenun dan dapur. Siapa bilang perang hanya urusan lelaki? Istriku, aku bukan lelaki yang membawakanmu mahkota, tapi luka dan perjuangan. Waktu aku melihatmu di pagelaran wayang Laro itu, saat kau tidur di bawah cahaya bintang itu, tubuhmu memancarkan sinar. Aku tahu. Aku melihat harapan. Kau bukan perempuan lemah. Maka aku tak akan menjadikanmu permaisuri pasif, tapi panglima. Mata hati. Mata yang melihat lebih dalam. Dan hati yang lebih tajam dari pedang. Dan aku menerima. Karena aku tahu. Cinta tak sekedar hanya menjadi istri. Aku harus menjadi teman seperjuangan. Rubiah. Nggih, Kang, ada apa?
Maafkan Kakang, karena malam ini bukan untuk permaisuri. Malam ini untuk darah. Dan besok mungkin kematian. Maka izinkan aku memimpin sebagian pasukanmu, Kang. Biar mereka semua tahu bahwa yang kau cintai bukan bunga di taman, tapi bara dari rahim tanah ini. Maka aku bentuk Laskar Putri. 26 perempuan. Mereka bukan bangsawan. Mereka janda, yatim, penari, dan petani. Tapi kami satu. Beda darah, satu nadi perjuangan. Aku bukan pahlawan. Aku hanya perempuan yang tak mau dibungkam. Dan aku percaya, perbedaan bukanlah ancaman, tapi kekuatan. Lihat para penjajah itu. Mereka kuat karena kita terpecah. Tapi kita kuat karena saling merangkul meski berbeda. Itulah kepedulian sesungguhnya. Bukan saling menyamar, tapi saling merangkul perbedaan. Kami melihat Roro Mata bukan sebagai bangsawan, tapi ibu. Ia berbagi beras kala paceklik, menari bersama kami kala panen, dan turun ke laga tanpa memandang siapa kami. Dan kini kami tahu, tanah ini milik kita bersama, tanpa kasta. Tanah ini adalah milik kita yang harus kita pertahankan. Kita adalah satu. Kita punya tujuan yang sama. Prajuritku, apakah kamu siap memberantas ketidakadilan? Saya siap, Roro, menjadi garda terdepan. Rakyatku, apakah kalian siap mati untuk memberantas para pengkhianat? Kami siap, Roro. Demi tanah ini, demi masa depan anak-anak kami. Kami berani bukan karena tak takut mati, tapi kami hidup berdampingan dengan cita-citamu. Hari ini, kami lawan Belanda. Kami lawan Mataram Boneka. Kami lawan segala pengkhianatan. Tapi, yang paling kami lawan adalah kepercayaan kalau perempuan dilahirkan hanya untuk menerima. Hari ini, aku tidak menerima. Aku merebut tanah ini, merebut martabat perempuan, merebut masa depan anak-anak dari penjajahan. Aku masih berdiri dalam tubuh siapa saja yang tak tunduk pada ketidakadilan dan yang tak takut mencintai perbedaan.
dalam jiwa yang memilih untuk berdiri, bukan bersimpan.